Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua sedikit mau ngasih tau sama lu nih. Jadi channel gue itu udah berganti nama ya. Yang tadinya sebelumnya Ruby TV, sekarang udah jadi Ruby TV. Biar enak aja gitu kan. Nah untuk video kali ini gue mau nunjukin sesuatu sama lu. Gue punya palut baru, gue punya kolam kaca baru, dan kolamnya seperti apa? Ini dia kolam gue. Nah ini dia guys, palut baru gua. Ini kolam kaca baru gua buat koki ya. Nah jadi ini baru beres kemarin, setelah gua bikin selama kurang lebih hampir 3 minggu ya gua bikin ini. Karena gua bikinnya itu nggak full seharian. Jadi gua bikinnya itu ya kurang lebih mulai setiap startnya gitu, setiap bikinnya itu kita habis zuhur lah, jadi hitungannya setengah hari gitu. Makanya ini selesainya ini agak lama, cuman sayang gitu ya, karena untuk proses pembikinannya itu gue bikin prosesnya itu full sampai kolam ini kelar, cuman ya itu videonya hilang. Cuman gue coba lagi usahain untuk ngebalikin lagi ya videonya supaya teman-teman tahu gimana ini cara bikinnya. Ya mudah-mudahan nanti videonya bisa balik lagi, karena kemarin sempat kehapus sama gua, lagi gua usahain supaya videonya bisa balik lagi gitu ya. Nah jadi ini termasuk keseluruhan, termasuk apa mushroomnya segala macamnya. Ini baru kelar kemarin sore, dan ini air baru dari kemarin sore ya. Ini baru dari kemarin sore. Alhamdulillahnya ini aman semua. Nggak ada rembes, nggak ada bocor tuh pinggir-pinggirannya itu nggak ada bocor, sampai sini juga nggak ada bocor semuanya ya, alhamdulillah. Nah jadi rencananya, oh ya ini untuk pembuatannya ini sedikit gue kasih tahu aja ya. Ini semuanya ini dinding-dindingnya ini gue pakai hebel. Ini gue pakai hebel yang 10 ya, hebel 10. Jadi hebel yang tebal. Nah untuk pemasangan kaca ininya nih, ini hebelnya ini gue serut di tengah-tengahnya. Hebelnya gue serut di tengah-tengahnya, jadi kacanya gue selipin di tengah-tengahnya ini. Untuk penggunaan kacanya ini belang, karena gue pakai yang ada. Jadi kaca yang sebelah sini gue pakai kaca 8 mili, yang sebelah sini gue pakai kaca 7 mili. Untuk sealernya nih ya, jadi untuk kacanya ini, untuk penanaman kacanya ini kan gua tanam ke dalam hebel. Ini kurang lebih masuknya itu sekitar 3 cm ya, masuk 3 cm. Jadi di sela-selanya ini sebelum ininya nih, sini dikit ya. Sebelum silen ini nih, ini dalamnya ini gua cor pakai semen. Kaca gua masukin, terus gua cor pakai semen setengah, baru gua silen. Ya tujuannya buat biar kuat aja gitu ya. Karena jujur aja, karena aku baru pertama kali coba buat bikin palut kayak gini pakai kaca. Ya untuk saat ini sih alhamdulillah masih aman, masih bagus lah gitu. Masih kuat lah, cuman ya mudah-mudahan aja nggak jebol ya. Nah untuk chambernya ini gue pakai 5 chamber ya. Ini chamber 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk medianya. Nah untuk mushroomnya ini biasa gue pakai pakai pipa 2 in. Salurannya pakai pipa 2 in, kesininya pakai pipa 4 in. Nah ini gue semuanya bikin sendiri ya untuk mushroomnya, jadinya kayak gini. Nah ini posisi skimmernya nih. Ini posisi skimmernya di sini. Nah ini pipa pembuangannya nih. Ini pipa pembuangannya. Jadi nanti kalau misalkan gue mau nguras atau mau ngebuang gitu, jadi ini tinggal gua tumpahin aja ke depan.
sekaligus ini untuk kontrol airnya nih. Ini deketannya. Ini kontrol airnya nih. Nah, ini batas airnya. Jadi kalau seandainya nanti hujan, ini kan karena kan kebuka nih. Nah, ini kan karena kan kebuka. Jadi kalau seandainya hujan, dia nggak luber lewat sini. Dia lubernya lewat sini langsung kebuang ke got sini. Untuk apa namanya? Untuk kontrol airnya ya, untuk batas ketinggian airnya. Nah, oke, jadi sekaligus hari ini gue rencana mau nguras. Jadi apa ya? Gue mau ngasih tahu sedikit cara gue ya, cara gue untuk masukin ikan baru di kolam baru dengan kondisi air baru ya. Gue mau ngasih tahu cara treatmentnya. Treatmentnya sih sederhana aja. Yang penting kuncinya satu, kondisi air bagus. Maksudnya bagus dalam artian dia bersih dan nggak berbau ya. Jadi nanti ini ikan baru gue nih. Ini ikan baru, bukan baru ya. Cuma maksudnya ini baru gue ambil dari rumah, gue bawa. Nanti rencananya hari ini mau langsung gue pindah, gue masukin ke sini nih. Nah, ini karena berhubung ini air kemarin sore gitu, ini udah apa ya? Ini mau gue buang semua, mau gue keluar semua. Hitungannya kan air baru 1 malam ya. Jadi ini mau gue buang semua, mau gue ganti air baru, termasuk mau gue langsung gue masukin ikannya. Nah gitu. Jadi di sini ya buat teman-teman gue mau ngasih tahu aja, buat teman-teman yang baru punya akuarium ataupun kolam baru, nggak perlu takut kalian itu langsung masukin ikan. Asalkan treatmentnya semuanya benar gitu. Jadi kalau gua di sini tuh nggak perlu lama-lama kayak ngendepin air segala macam, nggak perlu lama-lama, nggak perlu nunggu seminggu, ataupun kolam baru gua nggak perlu gua pakai cara-cara yang lain. Gua cukup sederhana aja, dan selama ini yang gua terapin itu ya alhamdulillah ikan gua aman semua, walaupun dia air baru, ikan langsung masuk, ikan gua aman semua. Nah, buat teman-teman semua yang mau tahu gimana treatment gua, caranya supaya ikan baru gue itu bisa masuk ke sini, atau ikan kalian semua bisa masuk di kolam atau akuarium baru dengan kondisi air baru. Treatmentnya seperti apa? Tonton video gue sampai selesai, oke? Jadi sekarang kita mulai ngisi ya, mulai ngisi air. Tadi habis gua buang airnya, terus gua lap-lap. Ini langsung gua isi air. Nah, berhubung putaran airnya lama, nah ini salah satunya juga nih. Gua kalau misalkan ngisi air baru gitu ya, ini pasti gua puturin gini, dia biar ada mikro bubble-nya di air itu, biar dia kadar oksigennya udah bagus gitu ya di airnya ya. Jadi nanti ketika ikan masuk, dia kadar oksigennya ini pokoknya udah bagus lah. Nah itu biasa gue kalau misalnya selalu kayak gini. Nah karena air kecil, jadi mungkin ini agak lama penuhnya nih air. Gue sambil mau nunjukin ini nih medianya ini. Nah gue pakai batu karang nih, karang jahe. Ini buat stabilin pH-nya, gue pakai ini. Ini juga bisa buat rumah bakteri. Ini kepercayaan gue aja, karena dia lumayan berpori ya, Sama gue pakai biasa batu diolit. Cuman batu diolit itu udah gue masukin nih guys, ini di dalam. Gue masukin di dalam. Nah, ini udah gue masukin.
Nah ini gue pakai batu diolit, kelihatan ya sih, kelihatan lah batu diolit lah. Nah nanti di chamber pertamanya ini, di chamber pertama ini gue pakai waring ini. Jadi ntar waringnya ini nih, gue lipat-lipat gini nih guys, gue lipat-lipat. Jadi itu untuk filter apa namanya, untuk filter mekaniknya, gue udah nggak pakai busa putih lagi ya. Jadi gue cukup pakai waring ini aja untuk di chamber 1. Kalian bisa pakai waring karena yang ini apa gue adanya cuma ini. Karena gue punya banyak ya, jadi ya udah gue manfaatin untuk ini. Terus juga kalian bisa pakai jaring layan juga bisa untuk chamber 1-nya. Bisa pakai kapas juga, bisa pakai biopom gitu ya. Nah cuman kalau yang gue pakai ini, gue cukup waring aja, jadi gue ya lipat-lipat gini kurang lebih nih, gue lipat-lipat kayak gini. Itu untuk chamber 1 ya. Nah untuk chamber 1 gue pakai ini. Untuk chamber 2-nya gue pakai apa namanya, gue pakai batu diolit. Untuk chamber 3-nya gue pakai karang jahe. Salah. Ini gue pakai 5 chamber ya. 5 chamber, yang chamber pertama kosong. Yang kedua ini nih, apa namanya? Waring. Yang kedua waring. Chamber ketiganya gue pakai batu diolit. Chamber keempatnya gue pakai batu karang. Sama nanti gue rencananya mau gue pakai apa namanya, batu laparok ya. Itu buat ini, buat apa? Buat rumah bakteri juga bisa. Buat apa sih? Lupa gue, pokoknya buat itu bisa bagus juga lah itu batu laparok gitu. Pokoknya untuk merubah nitrat gitulah, pokoknya gue lupa. Nah untuk chamber ke-5-nya itu isinya gue mesin sama lampu UV. Oke ya, sekarang kita masukin karang jahenya. Semua kolam gue ataupun akuarium gue pakainya ya ini, medianya ini aja. Gue pakai media mekanis sama biologis ya, yang dari alam aja lah, yang murah meriah ya guys ya, nggak perlu mahal-mahal. Tapi kalau buat temen-temen yang punya budget lebih, kalian bisa pakai chamber sultan lah, banyak kok, dan gue juga kurang paham. Cuman kalau menurut gue ya media seperti ini udah cukup lah, jadi nggak perlu mahal-mahal ya. Ini guys, resep apa kepercayaan gue kalau misalkan gue baru bikin kolam baru jadi, isi air, ikan langsung masuk ya. Jadi resep gue cuma pakai 2 ini sih. Nah ini garam ikan sama Bleach X. Nah gue pakai ini doang nih, 2 nih guys. Nah cuman hanya syarat utamanya, yang penting pertama airnya bersih ya, jernih. Nah, air jernih itu belum tentu sehat ya guys ya. Nah cuman minimal itu yang penting air bersih sama nggak bau airnya. Nah jadi untuk treatmentnya ya, kalau gue biasanya begini, gue ngisi airnya, gue kucilin kayak gini supaya dia mikrobubble-nya lumayan banyak, jadi untuk nambah kadar oksigen di airnya. Nah terus kedua, gue pakai garam ikan. Nah gue pakai garam ikan. Nah ini untuk palit gue ini ya, kurang lebih ini ukurannya itu 110 kali 125. Kedalamannya itu sekitar 70 cm. Itu kurang lebih ya. Jadi kurang lebih ya, untuk airnya ya kurang lebih 9 ribuan liter lah. Nah jadi untuk pakai ininya, pakai pakai garamnya, ya itu sesuai keyakinan. Kalau gue biasanya nggak pakai takaran, tapi gue kira-kira aja. Nah ini masukin aja. Nah ini kan sekitar kantong sekitar sekitar 1 kilo ya.
ukuran 1 kilo. Nah ini di kolamnya gue kasih, di chamber-chambernya pun juga gue kasih ya. Nah ini kurang lebih gue pakai segini nih, dari kantong 1 kilo yang gue pakai sekitar kurang lebih ini berapa nih? 700 gram kali ya, 700 gram. Nah terus kedua gue pakai ini bleach it. Nah untuk bleach itnya juga sama ya, ini apa, obat biru ya. Ini juga sama, ini gua kira-kira juga. Kalau emang kira-kira udah rata gitu, udah cukup ya udah. Nah, ini gue nggak tahu berapa tetes, intinya sesuai keyakinan gue aja. Nah terus kedua apa selanjutnya ya? Ini gue aktifin nih guys, gue sirkulasi airnya. Gitu guys, yang biasa gue lakuin sama kolam baru gue, gue bisa langsung masukin ikan ya. Jadi gue nggak perlu endepin air berhari-hari, ikan bisa langsung gue masukin. Nah ini juga gue kolamnya ini semuanya gue cat, bukan pakai bukan pakai cat khusus kolam ya. Jadi ini emang gue pakai aquaproof. Gue nyari semuanya, pokoknya pakai bahan-bahan yang murah. Kayak dindingnya semua itu gue pakai hebel ukuran 10. Nah terus cat-catnya juga semua gue pakai aquaproof, yang biru sama yang hitam ini gua aquaproof semua. Untuk pengeringan catnya nih ya, untuk pengeringan catnya ini gua kurang lebih sekitar 2-3 hari gitu. Baru cat 2-3 hari kering, gua pasang kaca, lemnya 2-3 hari kering itu baru gua isi air full. Nah gua isi air full itu airnya ini air pertama itu gua cukup semalam doang gitu, besok siangnya gue buang. Nah ini baru gue isi air baru gitu. Untuk proses air pertama itu gue juga sama treatmentnya, gue kasih garam sama bleach it tadi, dan airnya gue sirkulasi tapi tanpa media filter, cuma muter aja airnya. Nah setelah semalam di air pertama, besokannya gue kuras total. Nah baru ini gue kasih air baru lagi nih, treatmentnya sama. Gue kasih garam ikan sama bleach it, tapi ini gue sirkulasi dan termasuk isi medianya. Ini sebelum masuk ikan ini kita biarkan sirkulasi. Kalau gue pribadi ya, itu gue biarin sekitar 10 menitan gitu, sekitar 10 menit baru gue masukin ikan. Karena apa ya, tujuannya kenapa gue pakai garam sama bleach it dan itu gue berani langsung masukin ikan, yaitu udah gue lakuin setiap gue punya kolam baru ataupun gue punya akuarium baru ya. Karena yang pasti garam ikan itu kan dia buat membunuh bakteri lah ya, membunuh bakteri yang ada di dalam air ini gitu ya. Nah terus juga sama bleach it, sama-sama fungsinya sama lah, tujuannya untuk membunuh bakteri yang ada dalam air ini gitu. Nah terus kedua, kenapa langsung sama medianya ya, karena itu medianya tadi gue udah ada karang jahe ya, yang fungsinya buat stabilin pH. Nah makanya ketika semuanya udah masuk ke sini, gue biarkan dulu airnya sirkulasi itu sekitar 10 menitan, baru gue masukin ikannya gitu. Nah ini belum sampai 10 menit, jadi kita tunggu 10 menit dulu ya guys ya, baru ntar kita masukin ikan. Oke?
Nah, oke guys, jadi ini ikan-ikan gua yang udah gua masukin ke kolam palut gua yang baru. Nah, jadi kurang lebih itulah treatment gua ketika gua punya kolam baru dan biar bisa langsung masuk ikan. Nah, jadi setelah ini nih, ini ikan bakal gua puasain itu kurang lebih 1-2 hari. Ya paling lama gua 2 hari lah gitu. Karena apa? Karena dari kadar air yang baru, terus kadar garam sama sama kritis tadi itu, ikan-ikan itu yang baru masuk itu juga pasti ngebuang kotoran gitu ya guys ya. Ngebuang kotoran sama dia nyuci lendirnya dia gitu kan. Karena kan kalau koki itu kan lendirnya kan ekstra banget, banyak banget gitu. Karena kalau seandainya ini gua kasih langsung gua kasih makan gitu ya, otomatis dia bakal pup ya, bakal buang kotorannya ya. Jadi yang ada nanti bakterinya malah makin banyak gitu. Makanya biar dia bakterinya terurai dulu, sama dia adaptasi dulu nih ikannya. Makanya sebagian ikannya udah pastilah yang namanya air baru pasti dia adaptasi dengan kondisi airnya gitu ya. Nah, mungkin segitu dulu guys video dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, jika kalian suka dengan video gua, kalian bisa tekan jempol ke atas dan kalian share ke teman-teman kalian semua. Kalian boleh ikutin treatment gua, tips dari gua. Enggak juga nggak apa-apa, cuman ini gua hanya berbagi aja. Ini yang biasa gua lakuin untuk ikan-ikan gua semua. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.